Ya sudah. Sebelum kita menyelesaikan PPT hasil dengan perhitungan dengan unicorn fail small but smart, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Good morning, examiners. Good morning, everyone. Let's make the day a great day together. First, allow me to introduce myself. My name is Almera Ifada Syahsia Penerita, number 5. My name is Shiva Narasna, number 34. Anak Angga Putri Kusuma, Rohmu Sabratu. Anak Muhammad Cesar Hidayat, Rohmu Tis'ah Asyar. Saya Kejedat Syahridanto, saya nomor absen 24. Dan saya Rusdi Sadul Asmi, absen 35. Baik, sebelum kita mengenal mengenai konveyor lebih dalam, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagian latar belakang. Nah, poin-poin yang akan saya sampaikan pada bagian latar belakang ada dua. Yang pertama yaitu mengenai konveyor, dan yang kedua ada project based learning. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk untuk bagian konveyor. Nah, jadi seiring perkembangan teknologi pada bidang industri itu menuntut adanya sistem yang lebih efisien, praktis, dan hemat biaya. Nah, salah satu teknologi pada bidang industri yang digunakan untuk memindahkan barang adalah konveyor. Jadi apa sih konveyor itu? Jadi konveyor adalah alat mekanis yang digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya secara otomatis. Nah, konveyor juga berfungsi untuk memindahkan barang dengan waktu yang lebih ringkas dan tenaga yang lebih ringan dibandingkan dengan cara kerja manual. Namun, konveyor sendiri umumnya memiliki ukuran yang lebih besar dan biaya pembuatan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kurang fleksibel jika digunakan untuk metode pembelajaran atau simulasi industri skala kecil. Jadi, dibutuhkan adanya rancangan mini konveyor dengan ukuran yang lebih kecil dan ekonomis, tetapi tetap dapat bekerja seperti konveyor secara nyata. Selain itu, mini konveyor ini juga dapat digunakan sebagai media edukasi, uji coba penelitian, maupun alat bantu untuk mengetahui sistem otomasi dan mekanisme perpindahan barang secara otomatis. Nah, dengan mengusung konsep rancangan mini konveyor small but smart, tentu saja mini konveyor ini dirancang dengan ukuran yang lebih kecil daripada konveyor aslinya dan juga memiliki biaya yang cukup ringan daripada kita membuat konveyor yang nyata. Nah, itu yang saya sampaikan untuk bagian konveyor. Dan yang kedua ada project based learning atau yang sering kita sebut dengan PJBL. Nah, project based learning adalah metode pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan langsung kepada siswa, di mana siswa terlibat dalam proyek dunia nyata untuk mengenal apa yang mereka kerjakan pada semester ini. Nah, harapannya setelah siswa dan siswi mengikuti metode pembelajaran berbasis proyek, mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru tentang proyek yang telah mereka rancang atau mereka buat. Demikian untuk latar belakang yang telah saya sampaikan. Berikutnya akan dilanjutkan
small but smart. Mini conveyor ini prototipe dengan fungsi dan memiliki fitur yang sama seperti conveyor pada umumnya. Kami juga memilih fitur ini karena fitur ini singkat dan mudah digunakan, sehingga para pembaca bisa mencerna dan memahaminya. Kami juga menggabungkan kata small but smart yang berarti meskipun kita membuat conveyor ini berukuran kecil, namun conveyor ini memiliki fitur-fitur yang cerdas. Judul ini juga mencerminkan tujuan dari proyek kami, yaitu merancang conveyor sederhana yang berukuran kecil namun memiliki kemampuan yang canggih. Tujuan dari proyek kami yang pertama, kami memahami cara kinerja sistem conveyor. Ini melibatkan pemahaman untuk masing-masing komponen yang ada pada dalam conveyor tersebut, seperti bel, sapu, motor, dan sensornya, serta bagaimana conveyor ini berjalan untuk memindahkan barang dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Yang kedua, kami juga memahami tentang keterampilan, perancangan, dan praktikal conveyornya. Di sini akan melibatkan pemahaman tentang prinsip desain dan pemilihan material serta proses kontras yang tepat, serta bagaimana perakitan conveyor ini berjalan dengan benar. Yang ketiga dan yang terakhir, kami juga membuat dan mengoperasikan conveyor ini sesuai yang kita rancang atau kita desain. Ini akan memungkinkan kita untuk menerapkan pengetahuan yang kita peroleh atau kita ketahui dan memecahkan suatu masalah yang ada pada conveyor yang kita buat. Maka perencanaan mini conveyor. Pertama, kita merancang desain mini conveyor. Pertama, kita menentukan tujuan dan objektif terlebih dahulu. Kemudian kita memilih jenis conveyor dan kita sepakat memilih jenis conveyor belt. Kemudian kita membuat sketsa atau desain rancangan mini conveyor. Kedua, kita menentukan alat dan bahan. Yang pertama, kita menentukan material yang sesuai dengan mini conveyornya. Kemudian kita menentukan komponen-komponennya seperti motor, belt, dan roller. Kemudian kita menentukan alat dan bahan seperti pipa, PVC, dan lain-lain. Ketiga, kita menghitung rencana anggaran yang dibutuhkan. Awalnya kita menentukan biaya komponen dan materialnya. Kemudian kita menentukan biaya alat dan bahannya. Kemudian kita menentukan semua biayanya. Kemudian kita membuat rencana anggarannya yang detail dan realistis. Alat yang digunakan untuk membuat mini conveyor yang pertama adalah besi. Gaji besi akan kita pakai untuk memotong PVC seperti atau utama dan juga pipa. Yang selanjutnya penggaris. Penggaris akan kita pakai untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi bahan seperti dipotong, sehingga saat dipotong hasilnya akan lebih presisi dan tidak miring. Kemudian pensil. Pensil digunakan untuk memberi tanda atau garis pada bahan sebelum dipotong, sehingga kita bisa tahu bagaimana yang perlu dipotong atau bagaimana yang perlu dikurangi. Kemudian gunting. Gunting akan kita pakai untuk membuat bahan tipis seperti kain serbun, kabel serabut, dan juga sabuk kertas. Kemudian cutter. Cutter akan kita gunakan untuk memotong PVC menjadi beberapa bagian kecil. Dan ketika ada bagian yang perlu dikecil atau tidak sesuai ukurannya, inilah yang akan kita pakai. Yang terakhir, solder. Solder akan kita gunakan untuk menggabungkan kabel dengan timah, sehingga motor komponen listrik lainnya bisa terhubung dengan baik. Ada beberapa bahan yang diperlukan untuk membuat mini conveyor kami. Yang pertama yaitu PVC. Kita menggunakan PVC sebagai rangka dari mini conveyor kami. Kemudian kita juga menggunakan motor gearbox DC 12 volt. Kita menggunakan motor ini sebagai motor penggerak dari mini conveyor kami. Kami tidak menggunakan dinamo biasa karena jika kita menggunakan dinamo biasa, ketika mini conveyor diberikan benda dengan massa yang lebih berat, mungkin perputarannya akan tidak stabil, akan bisa sampai tidak berputar. Tetapi jika kita menggunakan motor gearbox ini, perputarannya akan lebih stabil. Kemudian kami menggunakan kain serbun sebagai belt dari mini conveyor kita, karena kain serbun memiliki tekstur yang cukup kasar. Kemudian kami menggunakan pipa sebagai roller dari mini conveyor kami. Selanjutnya kami menggunakan baterai sebagai sumber tenaga dari mini conveyor
merekatkan dan merakit divisi-divisi yang akan kita gunakan sebagai perangkat dari Linkarvia. Selanjutnya, kami juga menggunakan speed controller. Speed controller ini nantinya akan berguna untuk mengatur kecepatan dari Linkarvia kami. Kami juga menggunakan gaspol untuk merekatkan antara kedua sisi dari garis turbin yang akan kita gunakan sebagai belt dari Linkarvia kami. Kami juga menggunakan amplas untuk menyelimuti bagian luar dari pipa yang kita gunakan sebagai roller agar tidak dijalankan tidak terselip. Kemudian kami menggunakan besi as untuk dimasukkan ke dalam pipa yang akan digunakan sebagai roller, kemudian dihubungkan dengan motor penggerak. Kami juga menggunakan sebagai kertas untuk menyelimuti bagian luar dari besi as sampai sekiranya ketika dimasukkan ke dalam pipa yang kita gunakan sebagai roller tidak ada celah yang tersisa sehingga dalam perputarannya akan lebih stabil. Kemudian kami juga menggunakan kardus kabel sebagai tempat pengaliran arus listrik dari sumber tenaga yang berbaterai ke Linkarvia kami. Yang terakhir, kami menggunakan timah untuk menyambungkan perangkat-perangkat elektronik yang ada dalam Linkarvia kami. Rencana anggaran dari kami yang pertama ada motor jukebox seharga 9.000, speed controller seharga 35.000, amplas seharga 10.000 per unitnya, tangke harga 1.000, kita untuk roda 2 menjadi 14.000. Berikutnya pipa seharga 6.000 per meternya. Kemudian garis turbin seharga 15.000 dengan ukuran 1,5 meter. Baterai seharga 3.500, kita menggunakan 8 biji menjadi 28.000. Berikutnya PVC seharga 35.000 dan kastrol seharga 9.000, kabel selambut seharga 5.000, selotip kertas harga contohnya 7.000, kita menggunakan 4 menjadi 28.000, besi as harga 15.000 per meter, dan yang terakhir timah seharga 4.000. Jadi total keseluruhan anggaran kita 294.000. Selanjutnya ini adalah desain dari Linkarvia kami dengan panjang 50 cm, lebar 200 cm, serta tinggi lebar 5 cm, serta tinggi keseluruhan 7 cm. Nah, untuk sistemnya kami menggunakan motor gearbox yang terhubung dengan speed controller yang sudah terpakai pada brosur, serta baterai sebagai sebagian. Nah, ketiga komponen itu terhubung menggunakan kabel. Dan ini adalah gambaran ini konser kami ketika sudah selesai. Ini adalah rekomendasi konsultasi kita. Pertama, kita konsultasi ke Pak Nabil pada hari Senin 8 September 2025. Kemudian kita konsul ke Pak Budi pada hari Kamis 11 September 2025. Kemudian kita konsultasi ke Pak Hanif pada hari Jumat 12 September 2025. Kemudian kita konsultasi ke Pak Rabi lagi pada hari Senin 15 September 2025. Kemudian kita konsul ke Pak Satrio Guru Mekatronika pada hari Selasa 16 September 2025. Kemudian kita konsultasi ke Pak Rabi lagi pada hari Rabu 17 September 2025. Kemudian pada hari Selasa 23 September 2025 kita konsultasi ke Bu Yusna, Guru PPL Agama, dan ke Bu Nugi dan ke Pak Hanif. Kemudian pada hari Rabu 24 September 2025 kita konsultasi ke Bu Guru. Yang terakhir yaitu kesimpulan, acara mini konser ini memberi gambaran tentang cara kerja laboratorium. Selain itu, proses perencanaan melatih keterampilan, kreativitas, dan kerjasama tim, serta dapat menjadi dasar untuk mengembangkan di tahap berikutnya. Jadi bapak berhubung ke depan. Kesimpulan ini dapat dibagi menjadi 3 poin besar. Jadi yang pertama, rancangan mini konser ini dapat menjadi replika fungsi dasar cara kerja dari sistem konveyor pada umumnya, namun dalam skala yang kecil. Nah, jadi dari rancangan ini itu adalah sistem kerjanya, yaitu mesin bergeraknya itu yang dapat mengangkut suatu objek dari
jurusan serta kita luput dari perbedaan pendapat juga. Ya. Selanjutnya ya terakhir, mini conference ini dapat menjadi basis untuk pengembangan lanjutannya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin mengembangkan itu bisa pakai dasar perencanaan kami. Salah satu dari kesimpulan saya kira Dari proyek kami yaitu yang pertama tentang kelompok. Kami membentuk kelompok ini juga kedua bulan Agustus, yaitu pada hari Senin 8 Agustus 2025. Kemudian kami melakukan proyek bersama Bapak Ibu Produktif di minggu ketiga 6 Agustus, yaitu pada hari Selasa 19 Agustus 2025. Kemudian kami berdiskusi tentang cara pembuatan desain dari Bintang di minggu keempat bulan Agustus, yaitu pada hari Senin 25 Agustus 2025. Kemudian kami menemukan hari yang sama, yaitu hari Senin 25 Agustus 2025. Selanjutnya kami membuat PPT dan konsultasi di minggu kedua sampai dengan minggu keempat di bulan September, yaitu pada hari Senin 8 September 2025 sampai dengan hari Rabu 24 September 2025. Kemudian kami mulai memperbaiki kesalahan-kesalahan kami mulai tanggal 11 September sampai dengan tanggal 24 September 2025. Dan yang terakhir, kami selesai dalam pembuatan PPT pada hari Kamis 25 September 2025. Baik, dari presentasi kami apakah ada pertanyaan atau saran dari Bapak Ibu Guru Komisi? saya dulu nggih. Bukan saya dulu, dari saya kok. Oke, thank you. Nanti dengan bahasa Arab ya. Ini apa yang ada bahasa Oke, kalau bahasa Inggris, thank you. Sebenarnya untuk lini masa ya, lini masa ini kan timeline ya, istilahnya kalau bahasa Inggrisnya timeline itu sajane diletakkan di depan ya. Jadi pembentukan kelompok, penentuan proyek baru kalian membahas apa proyek kalian gitu loh. Jadi bukan ini malah di belakangnya kesimpulan. Dari kesimpulan itu saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan ya ngono. Bukan ini masanya ada di belakang itu dulu pokoknya. Ini masa itu kamu letakkan setelah latar belakang atau sebelum latar belakang, pokoknya timeline-nya itu apa saja yang sudah kamu buat gitu. Setelah itu kamu bisa menjelaskan gitu ya. Nah, lain kali lah. Tapi untuk ini masa dengan bentuk gancat ini saya senang ya, daripada bentuk seperti loncat. Kalau ini sudah jelas minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Jadi apapun harinya itu pokoknya minggu kedua itu di bulan Agustus ya kan. Itu saja nanti yang mungkin perlu diingat ya. Terus kemudian itu alat bahan. Oke. Ini bahan ya. Alat bahan. Oke, bahan dulu. PVC ya. Kalau kamu mau bahan, itu jelasnya ada spesifikasi barangnya. Tidak orang langsung PVC terus gelondongannya kayak itu tanpa tahu ukurannya, barang tekanannya. Tapi kamu sudah tadi menjelaskan saja nih motor gearbox berapa 12 volt 10 ampere ya tadi seperti itu ya. Nah, itu seharusnya harus ada spesifikasinya di situ semuanya ya. Kayak sponsor yang kamu butuhkan berapa meter,
pipa ini diameternya berapa? Pipa itu berdiameter, punya panjang bukan punya lebar. PVC itu berarti panjangnya berapa, lebarnya berapa, karena bentuknya adalah kotak. Baterai itu baterainya baterai berapa? Ya, kekuatannya berapa? Ya kan, gayanya piro itu baterainya harus ada. Soalnya LG karena dia adalah sudah punya produk ya. Nah, kalau yang alat-alat atau bahan-bahan seperti ini harus ada spesifikasi teks di bahannya. Oke, speed control cover amplas, ya amplas ini kan amplas mana ya kan? Oke, besi as itu ada ukurannya. Yo, besi as itu ada ukurannya. Berapa mili? 5 mili kah? 10 mili kah? Ya, berapa mili besi asnya? Kamu pakai berapa? 5 mili. Tulis nanti di situ 5 mili. Aku nggak bisa lihat 30 mili lantai kon. Masuk 30 mili sampai kalian 15.000. Diameternya 30 mili, kan gede itu berarti. Nah, itu masalahnya konveyornya ya apa? Kan besi as. Ya karena punya diameter. Ya, tambah dari diameter itu ini. Terus orang tengah ini. Jadi lingkaran terus kemudian disidang itu namanya diameter. Yang ini diameter 5 mili misalnya seperti itu. Ya, itu harus jelas. Ya, kemudian alat. Oke, gergaji besi. Makanya kalau besi ini apa dari bayar besi as. Gergaji besi jadi itu di gelang di tangan itu saudara sebenarnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu golongan itu dibus. Tadi gergaji besi berarti itu besi asnya ya? Iya, dia pada PVC-nya pakai gergaji besi itu ya. Oke. Gergaji besi itu daun gergajinya juga beda-beda. Ya, berapa inci kan itu nanti kalian PVC antara PVC sama besi itu beda loh rek. Daun gergajinya itu lagingan ya, jangan lupa boran lagingan. Ya, oke. Terus kemudian pensil kayak apa? Buat penanda di mana? Di PVC. Oh, di PVC-nya. Oke, PVC itu besi asnya kan untuk penanda pensil nggak bisa itu. Itu nanti ada nitik biasanya kalau penanda besi itu nitik ya. Kemudian solder tadi ada timahnya, berarti untuk solder ya. Timah ada timah awas dulu ada soldernya itu. Oke, kemudian kaca desainnya. Desain. Oke, pipa PVC-nya gawe roller, oke ya. Terus itu apa itu? Yang ini apa ini? Arsirat itu apa? Oh, apa itu? Ya, kayak bel ya, hitam ya. Kemudian besinya taruh mana? Dimasukkan ke pipanya. Oh, berarti PVC-nya pira mili diameternya? 2 cm berarti kita pilih. Kira mili. Tengah-tengah. PVC-nya 20, kemudian besinya 5, lebu ya. PVC-nya 20, besinya 100, kan lebu kan dia kan. Oke. Oh, berarti dimasukkan di roller itu. Ya. Untuk di dalam PVC. Jadi kamu perlu berapa? Besinya itu. Rollernya ada berapa? PVC-nya ada berapa? 2. Fungsinya apa besinya? Kata Mas Satrio dari Mega, katanya itu supaya rollnya stabil, jadi nggak atas bawah. Oh, kata lain. Jadi sudah dimasukkan terus katanya di kalau arah itu katanya pakai sandal itu. Sandal itu kayak sandal. Oh, sandal. Oh, betul. Ada pakai sandal. Oh,
5. 5 ya berarti 50 Pak. 5 cm. Nah, 5 cm kan saya kecil. Iya. Oh, itu saya cm berarti saya 5 cm. Sini lah nanti. Namanya kayak ibu. Kalau yang besar yang ada di kaki itu besar. Alhamdulillah. Bagaimana kamu ya? Di kaki 5 cm, tingginya itu berarti tinggi 2 cm ya. Oke. Speed controller. Motor dan bukunya di situ. Maksimal belum ya, belum di apa sih? Maksimal ya. Ya, maksimal berat berat 200 ini Bu, kalau yang besar di kaki. Di kaki kok bisa aku ya orang berarti 200 ya, sudah diestimasi 200 gram ya, sampai setengah kilo saja. Oh itu aku penganut itu loh, Jepang itu loh. Oh iya, iya Jepang. Jepang, iya, kalau ada alasnya ujinya saya buat beda seperti itu. Boleh kan? Ujinya saya buat beda. Berarti sudah bisa bayangkan ya untuk perakitannya ya, dan pembuatannya seperti apa ya. Sama seperti yang kelompok lainnya, karena sekalian saja nanti karena ujian juga tidak masuk kelas kalian, nanti juga akan diperkuat oleh Pak Ragil. Karena kamu sudah membuat alat, maka manualnya juga harus dibuat, terus kemudian beserta dengan packagingnya seperti apa ya, untuk keamanan dari konveyor kalian. Ya, bagaimana cara kamu mengamankan barang itu sampai ke konsumen itu dengan membuat packaging yang seperti apa, kan gitu ya. Intinya satu, sistem otomasi ini kalau misalnya kamu membuat project atau membuat produk seperti ini harus berjalan. Maksudnya harus bisa dioperasikan. Jadi pada saat kamu mendemonstrasikan alat itu jalan. Ya. Konsep kayak misalnya kamu sudah buat desain seperti ini, tapi kalau misalnya pada saat demonstrasi alat itu tidak jalan, gagal. Aku pokok alatnya laku. Jadi kalau alatnya jalan, sistemnya di situ apa yang sudah kamu buat, kamu sketsakan itu berarti sesuai. Dan gitu ya. Terlepas nanti untuk pergantian alat biasanya orang lain yang perlu ditambahi atau yang tidak digunakan itu ada saja. Terlepas itu, ya. Jadi nanti ini bisa, walaupun ini desain, tapi nanti ada perubahan. Nah, perubahan itu mungkin nanti bisa kamu masukkan di kegiatan PAS nanti. Kalau PAS berarti sudah memotong misalnya alat opo, penggunaannya seperti apa, cara kerjanya bagaimana, sistemnya seperti apa, kamu sudah namanya harus sudah paham. Ya, itu kemudian saya berharap nanti kalau misalnya ada alat dan bahan, Pak harus ada spesifikasi bahannya. Karena di logistik sendiri untuk inventaris barang itu harus punya spesifikasi. Ya, spesifikasi tujuannya apa? Pada saat penyimpanan itu peletakannya biasanya sesuai dengan spesifikasi alat. Ya kan? Kalau misalnya alat itu listrik, ya kan berarti disimpan di listrik kan. Terus kemudian kalau alat itu memang berat, berarti disimpannya di bawah bukan di atas kan gitu ya. Itu spesifikasi kalau alat logistik wajib. Fardu ain, ya itu harus ada. Ya di teknik itu pasti harus barang itu kudu dua spesifikasi. Kemana alat dan bahan.
memberikan gambaran tentang cara kerja alat konveyor. Tadi anu sama jadi industri ya apa seelegan secara Ya, kalau poin. kamu kan ngomong ngambil ini kan tadi yang bisa ingat kok itu tidak seperti itu ya tadi itu ya kemudian intinya pengembangan di tahap berikutnya. Jadi ada kata-kata dasar untuk pengembangan. Artinya kamu itu meletakkan fondasi yang nantinya siapapun yang nanti akan merubah proyekmu itu nggak masalah gitu. Untuk pengembangannya seperti apa tapi dasarnya ada. Kesimpulannya saya oke. Terima kasih. Luar biasa tadi ya, semuanya sudah dibahas teknikalnya. Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit tambahan ya. Kalau tadi sudah ada manualnya, terus kemudian coba kamu pahami tentang pembandingan. Jadi gini, kalau alat ukurannya segini itu bisa dibuat untuk mengangkut barang beratnya berapa. Gitu. Nanti kamu pada waktu PAS coba kamu jelaskan itu juga sehingga kamu bisa langsung praktek. Jadi kalau barang ini misalnya beratnya 5 kilo bisa nggak masuk di konveyor? Bisa nggak dia jalan di konveyor? Karena tadi Bu Dia mengatakan bahwa terus pokoknya konveyornya jalan, gitu ya. Artinya kan ada operasional di situ. Nah, coba kamu pahami tentang perbandingnya. Karena apa? Ini nanti pentingnya adalah ketika kamu kerja, setiap alat itu mesti ada beban. Kalau kamu naik lift yang ada di depan, ya itu mesti ada beban maksimalnya berapa. Tidak ada beban minimal, tapi yang ada adalah maksimalnya berapa. Kenapa? Kalau maksimal dipaksa dia bunyi itu ada sensornya, gitu ya. Di software mungkin masih bisa, tapi apa akibatnya? Umurnya nggak akan panjang. Ya, kalau umurnya nggak akan panjang, kita sebagai perusahaan nanti itu akan rugi, ya kan? Karena apa? Alat-alat yang kamu buat seperti ini itu kalau di industri itu yang utama pasti mahal. Ya, jadi kamu ini pemahaman simpelnya aja. Jadi kamu tahu kalau alatnya ukurannya segini, ini kapasitas maksimalnya segini. Jadi saya nggak boleh lebih dari itu. Intinya cuma itu. Tapi itu penting jika kamu nanti ada di situ. Ya, saja titipan dari Bu Maria. Mungkin kalau kita ketemu lagi di PAS ya, kalau masih Bu Maria nanti uji kamu, boleh tahu tentang pemahamanku membandingkan alat kerja. Karena semua alat kerja logistik itu banyak macamnya, jadi pasti ada berat maksimal yang harus yang bisa kalian gunakan. Kalau lebih dari itu pasti nggak boleh. Karena apa? Akibatnya nanti yang satu-satunya kalau kita bekerja itu yang paling utama dan paling mahal itu banding. Ya, pemahaman alat itu bisa besar, tapi kalau kan tidak, kalau tidak dari dirimu sendiri itu tidak bisa. Ya, itu saja dari ya. Terima kasih. Terima kasih. Cukup Pak. Oh cukup. Ini ada bukti Pak. Siapa saja? Tadi judulnya rencana konveyor smart batch smart. Kalau ini smart, ya, selain KPA, misalnya motor, kalau semuanya di konveyor itu apa? Dari sini jadi smart ya. Kami maksud itu bukan smart seperti itu dari HP. Jadi smart ini itu dalam mini konveyor ini jadi dalam kayak cloningnya itu dia itu sudah pintar di antara mereka. Ini konveyor. Aku gini, kamu kasih alat sedikit supaya dia menjadi smart. Sekarang kan banyak itu alat-alat murah Pak. Seperti saya, rumah saya, karena saya kadang sendiri, saya mesti pulangnya malam.
Ya kan saya nggak ada di Bandung, nggak ada orang. Akhirnya apa? Dipasang semuanya serba otomatis. Jadi meskipun saya nggak ada di rumah, lampu itu akan nyala sendiri. Mana yang harus nyala? Misalnya kan, nah, kira-kira apa nih inovasi untuk konveyor untuk mensematkan lampu biar masuk? Ya, smart di sini itu karena kami menggunakan itu speed controller tadi. Jadi controller ini itu bisa mengatur kecepatannya serta bisa memutar arahnya, jadi bisa kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kalau misalnya ada sensornya, Nah, kalau kita mau pakai sensor itu harus pakai mini controller kayak Arduino. Nah, jadi Kira-kira bisa nggak dipasang di situ? Itu seperti omongan tadi pengembangan dari konveyor. Jadi nanti kalau misalnya ini kayak itu berat, iya. kita kasih terlalu berat sedikit, ini kan sensor. Jadi nanti bisa saya sensor bukan ujian bisa mau gabung itu? Bisa, tapi soalnya kalau kita pakai Arduino itu harus bisa coding. Ya. Sudah konsultasi sama Pak Meka itu, Pak Satrio. Anak-anak itu Coding, ada semua pakai coding. sekarang. Anak SD pun sudah coding. Bahkan ada pelajaran coding kan di sini. Iya, ada. Coding yang apa? Juga ibu ngasih dasarnya buat pakai AI itu. Enggak ya, kelas dulu. Belum. Oh, belum di sini. Di kelas lain sudah. Jadi ada smartnya itu kan harus bisa menerima jawaban kata smart. Semuanya wes smart itu. Apa sarapnya judul? Berarti kalau penguji mau lebih dari mengontrol kecepatan maupun mengubah arah, berarti kita harus pakai Arduino. Bukan mengubah arah, Mbak. Ada sensornya aja, tambah sensor. Ya, kita harus pakai Arduino. Pakai apa pun silahkan itu pengembangan. Ya, makanya kan judulnya. Ya sesuai dengan judulnya. Semua sesuai keperluannya. Ya. Haji ya. Jadi tadi ya, PR-nya apa dengan Bu? Smart itu tadi dari Bu Maria tentang kamu bisa menjelaskan perbandingannya dengan alat itu, perbandingannya berapa smart yang bisa mereka gunakan. Baik, saya jadikan tantangan ini. Ya, siap. Harus dimulai. Kamu nanti tanya mas mereka. Mereka sudah buat itu mesin pemilah ya Bu ya. Mesin pemilah Tanya dan mas saja, buat juga boleh. Kan ada Bu ya? ada Catherine. Meskipun minoritas. Nah, Mbak Catherine itu atlet apa nyuci boxing. Iya ada. jadi kamu jangan macam-macam. Jangan-jangan dia masih cewek kurus gitu. Atlet provinsi kemarin. Nah, bapak beli. Sedikit izin sudah saya siapkan Wow, pertanyaannya. Karena banyak supaya hafal. Ya, betul. Ya, sepertinya biasanya dari nomor kecil, kita dari nomor paling Mungkin namanya siapa sih? nomor itu ya. Dari sana aja, dari mana aja. Oke ya. Bahan. Bahan ini. Kalau dari bahan. Nah ini ya, jadi ini saran. Yang pertama, belum saya sampaikan sudah bagus ya, secara pokoknya sudah kalian berhadap pada ada effortnya dan kolaborasi kerjasamanya juga saya kira sudah luar biasa ya, sekali. Memang apabila masih ada salah sedikit yang memang berdana. Karena itu tadi masih bisa dimaklumi. Nah, sebelum kesini sini ke semua dulu. Baik.
conveyor ini meski kecil fungsinya ya sama dengan conveyor asli itu loh. Mungkin ya smart maksudnya bahwa fungsinya tidak berubah dari fungsi conveyor yang tapi smart itu disebut, tapi karena disebut bunyinya smart sehingga asumsi kita adalah smartnya di mana ya? Ada sensor apa yang kemudian AI apa gitu ya. Iya. Dan you know about the price of Arduino? Tahu nggak harganya Arduino? Mahal. Mahal tapi memang Arduino murah. Kan ada tanggung sama. Oh iya. Iya. Jadi nanti emang makanya ada rencana anggaran, ada timeline atau lini masa. Itu benar seperti yang disampaikan Ibu Dia tadi bahwa sebelum kalian bergerak itu memang harus berliterasi. What I mean, how about the price, how about the cost, how about the total cost yang harus saya keluarkan, apa saja yang saya butuhkan, harganya di sana berapa. Ya, itu memang harus diperkirakan di awal ya. Untuk timeline itu perencanaan ya. Jadi namanya saja lini masa atau timeline ya. Itu perencanaan project harus di awal. Kemudian kembali lagi ke material ya, ke bahan. Nah ini alangkah baiknya terus ke desain ya, desain oke. Nah ini kan desain yang masih terpisah. Alangkah baiknya, tidak apa sih mau terpisah atau utuh itu ini modelnya. When you describe about your design, ya sekaligus supaya menurut saya hemat ya. Kalian sebutkan ini bahannya ini bahannya ini. Ke bahan lagi. Misal, ya kait SpongeBob, what are your bone? Kalian jelaskan ini pada saat kalian menunjukkan foto ini loh, SpongeBob, ini loh SpongeBob. Oke, kalau penasaran SpongeBob itu kualitasnya dengan gitu loh. Ya itu yang dari tadi saya penasaran. Jadi harganya pada saat menjelaskan desain selain spesifikasi juga kamu sebutkan ini loh ke desain lagi. Nah ini loh, ini kunci sepeda. Ini nanti SpongeBob itu akan ada di sini misalnya. Ya, itu improvisasinya seperti itu pengembangan supaya ini jelas ya. Itu juga salah satu bukti bahwa kalian benar-benar mengerjakan itu paham sekali ini anak-anak ini dalam satu kelompok ya. Kemudian saya ingin tanya kepada Siva dulu guys ya. Yang pertama ya, pada saat sudah diberi project ya, how do you know what tools are needed? How do you know about apa saja sih alat-alat yang saya butuhkan untuk mengerjakan ini? Itu bagaimana? Siapa? Awal diberi project oleh jurusan mini conveyor ya. Terus kalian bagaimana upayanya? Supaya ini satu-satu ya nanti. Satu ada pertanyaan sendiri-sendiri ya. How do you know about the tools that you need for your project, for your mini conveyor? Awal mulanya itu tahu bagaimana, tapi ketika tahu saja bahwa aku butuh bahan. Kalau melihat bahan, bagaimana kamu tahu how do you know that you need PVC, how do you know that you need convertible, how do you need that your project need kind or nah itu loh maksudnya ini. Bagaimana kamu tahu kalau kamu butuh ini semua? Ya, Jadi sebenarnya yang kurangnya kan Akil pernah bawa conveyor kecil ke dalam kelas. Itu conveyor satu. Terus ada project ini kan kalau saya juga ini conveyor. Saya telusuri dulu apa bahan yang perlu dibutuhkan. Lalu saya tanya ke ayah, misalnya ini cocok apa tidak. Habis itu saya konsul sama itu loh maksudnya bisa hanya untuk mencari tahu itu kemana saja, kepada siapa saja. Itu yang ingin diketahui ya. Kamu berliterasi, bertanya, ada upaya bertanya kepada alat itu tidak ada dari YouTube, ada upaya effortnya itu ya untuk mencari tahu. Itu kalian logistik ya, tetapi karena ini konfliktor mau tidak mau harus berliterasi. Usahanya untuk berliterasi
ya. Terus kemudian apakah itu siapa saja atau yang lain juga saling sharing juga begitu? Ya, jadi semuanya juga ada effort juga ya. Pasti yang harus kita kerjakan dari awal mulanya setelah mengetahui kebutuhan bahan yang dibutuhkan ya. How about the cost-nya untuk estimasi biaya tadi? Ini tahunya dari mana? Motor biombo, kemudian speed, kontrol, merah. Baik, izin menjawab ya Bu Dwi. Kalau untuk rencana anggaran biaya itu sudah didiskusikan bersama. Itu kayak ada yang mungkin anggun, ayahnya kan tahu kayak mungkin ruang visi itu berapa, terus kita butuhnya berapa. Jadi itu sudah dirancang sebaik mungkin. Terus kalau untuk motor kickbox sama speed controller itu kita juga buka di Shopee, itu melihat kayak yang cocok sama project kita dan desain kita itu yang mana gitu. Jadi sudah dicari tahu, terus harganya juga sudah dicantumkan gitu. Terus kalau yang lainnya seperti baterai, tempe, kabel serabut, yang lainnya itu juga itu searching bahan-bahan gitu. Oke, itu uji tadi sudah ditanya. Saatnya aku tanya aja, ya nggak apa-apa, tanya kemudian ya Kalau bisa dengan bahasa Korea. oke. Ini dulu tadi bahasa Jepang, sekarang bahasa Korea. Bisa Anda Bahasa Jepang ada itu aku dari terus sudah ke bahasa Indonesia. Yeah, Rudri, how about this design? Your team copy from internet and then master, or you design and then draw by yourself. Ini gambar atau kopas dari internet? Izin menjawab. Jadi saya awalnya itu selesai di internet, itu tutorialnya seperti apa, itu saya gambar pakai imajinasi saya sendiri. Itu saya kan harusnya prediksi, jadi saya ubah jadi ke angkat samping, depan sama atas, sama saya pakai awalnya saya sketsa pakai terus saya serahkan ke tasnya. Ya, sering melengkapi Dengan sketsanya gimana tadi? Thank you, Rudri. Tasya. Ya, oke. Jadi yang dapat How about the progress? How about the progress of this project? Sejauh ini progresnya sejauh mana? Sampai mana? Pembelian bahan sudah sampai mana? Masih sudah mulai Mulai market, berarti bahannya sudah belum. visinya kayak mungkin jadinya mau namanya belajar, namanya belajar. Terus sekarang sesam, ya. Singkat saya pakai kata kemarin jadi sebenarnya ya untuk alat dan spesifikasi itu sangat penting ya. Manual yang saya tembus yang disampaikan kalau buat apa ini nanti kedepannya langkah-langkahnya untuk membuat user manual itu bagaimana? Sama packaging ya tadi dari media. Nanti packaging anggur yang ini yang user manual saya ya, langkah-langkahmu untuk membuat user manual effortmu nanti bagaimana? Menggunakan berapa bahasa? Pasti itu ya, pasti ada ya, user manual nanti pasti ada ya, karena you create a tool ya. What is the function of user manual? User manual ini adalah fungsi utamanya adalah misalkan saya tidak tahu pakai ya, saya beli alatmu, saya
bisa ya ini bukan merakitnya Pak, menggunakan mengoperasikan ya. Jadi user manual ini isinya adalah informasi, sehingga nanti bahasanya harus konsultasi ya, harus konsultasi. Sifatnya harus informatif, tidak boleh ribet, tidak boleh berbelit-belit, karena sifatnya informatif. Prosedur ya, sifatnya itu prosedur. Langkah-langkah step 1. Nah, jangan sampai nanti karena salah penggunaan alat ini bisa konslet. Itu pentingnya user manual. Terus kemudian ini baterai berapa? Nah, ini ada kaitannya spesifikasi dengan user manual tadi. Jangan sampai ini terlalu begitu ditanjutin langsung kebetulan ya. Itu yang paling penting. Jadi langkah-langkahnya apa saya untuk membuat user manual nanti? Juga mungkin kita menggunakan bahasa ya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Pertamanya itu pakai bahasa Inggris, kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia. Mungkin apabila kita memproduksi ini lagi, bila ada yang ingin beli dari luar negeri misalnya, bisa menggunakannya. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris. Jerman. Saran dari Budi ya, untuk jadi begini anak-anak ya, masukan dari Bapak Ibu Pemuji ini tidak hanya untuk kelompok yang tampil. Jadi saling melengkapi untuk kelompok yang sudah tampil ataupun yang belum tampil ya, sehingga wajib disimak baik-baik karena proyeknya sama ya. Cuma hanya ada 2 ya, service sama jadi supaya tidak berulang-ulang semuanya sama. Jadi masukan untuk kelompok yang sudah tampil juga untuk yang lainnya juga. Jadi saran dari Ibu Dwi untuk user manual, karena pertama hanya dulu menggunakan bahasa Indonesia dulu, saya sarankan ya benar, nanti mungkin pada saat itu sudah jadi bahasa Inggris dulu, peletakannya itu bebas. Kamu berliterasi dikonsultasi dulu. Kalau sudah fix, coba buat bahasa Inggris konsultasi lagi. Memang sangat penting ya, karena ini terkait dengan teknikannya. Kalian tidak hanya user, jangan hanya sekali 2 kali ya, guru-guru mekatronika ya. Terkait nanti trial dan error, jangan mepet, misalnya begini semua kelompok, jangan mepet. Kalau bisa hampir 1 bulan itu sudah selesai wawancaranya. Kalau nanti PAS direncanakan sekitar awal bulan 11 ya, kalau bisa akhir bulan 10 ya, Oktober minggu ini sudah selesai. Setelahnya kamu bisa santai, coba bolak-balik ini akhir masuk PD, tinggal kalian ini latihan presentasi seperti itu ya. Bun, silakan Bun. Tadi bisa tanyakan presentasi. Oh mau? Packagingnya materialnya. Iya, rencanamu untuk packagingnya seperti apa nanti? Mungkin kita pakai kardus yang kental, terus kita paperweight yang kental supaya aman. Kamu di paperweight itu kalau mau di packagingnya aja. Packaging. Nah ini, packagingnya nanti itu memang dibuat dengan cepat bagus. Kenapa? Karena itu kan bahan-bahannya berat ya, material ini berat. Antara beban beratnya alatmu dengan packaging ini benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai packaging itu yang penting buat cetaknya maestro kayak 3 kali, kan? Emang kalau sudah resting money kan, uang sudah dikeluarkan. Jadi benar-benar konsultasi atau asistensi itu sangat penting. Seberapa tebal nanti buat packagingnya, ini nanti kalau kita melihat ukuran apa istilahnya Pak kalau di logistikan ini antara ininya kan harus sampai spesifikasi alas. Bagi pakai ini. Kalau saya beli lebih besar dari ini kan tidak muat ya. Jangan sampai terlalu ngepres atau terlalu longgar. Itu logistik banget itu bahasa lihat itu. Nanti dimensinya panjang lebar tingginya benar-benar harus diukur dengan cermat. Itu ya. Oke, sampai sini.
Thank you for the advice.